Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini terambil dari hanya satu ayat, dari Kolose 4, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, pentingkah kita mendoakan sesama kita? Apakah doa-doa yang kita panjatkan kepada orang lain itu bisa membawa perubahan bagi mereka? Kita nggak bisa lihat gitu ya Bapak Ibu, apakah mereka berubah atau tidak. Tapi Bapak Ibu, ada seorang istri gitu ya, pernah bercerita bahwa dia tidak pernah berhenti mendoakan suaminya yang suka memukul, kemudian suka mabuk, dan berbagai kelakuan buruk lainnya. Setiap malam dia tak henti-hentinya berdoa untuk suaminya. Setiap jam 12 malam dia bangun, kemudian dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan agar suaminya kembali bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Dan Bapak Ibu, akhirnya si suami bertobat, bahkan sampai hari ini dia aktif melayani di gereja. Ada banyak kesaksian lain Bapak Ibu yang menunjukkan ketika kita mendoakan orang lain, ada perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Dan malam hari ini kita melihat ada seorang hamba Tuhan bernama Epafras yang berada dalam penjara bersama-sama dengan Paulus. Bapak Ibu, nama Epafras ini mungkin jarang kita dengar ya Bapak Ibu, seperti Paulus, Petrus, Barnabas, dan beberapa rasul yang lain gitu yang sering kita dengar dan sering disebutkan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Epafras ini mencerminkan kerinduannya untuk terus memberi dukungan kepada para jemaat lewat doa. Dan itu ternyata dianggap sangat penting bagi Paulus sampai-sampai Paulus menyebutkan dalam salah satu suratnya. Dan Bapak Ibu, lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa Epafras tidak hanya berdoa ala kadarnya. Tapi dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 12 tadi, dia bergumul dalam doa-doanya untuk kebaikan jemaat. Bukan pula hanya bersekali-sekali bergumul, tetapi dikatakan selalu bergumul. Dan Bapak Ibu, ia melakukan itu untuk jemaat Kolose, supaya mereka bisa berdiri teguh seperti orang-orang yang memiliki keyakinan penuh akan segala apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup jemaat Kolose. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bertanya seperti apa besarnya kuasa doa. Dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu, dalam Matius 21 ayat 22 ini jelas sekali dinyatakan bahwa ada kuasa yang luar biasa di balik setiap doa yang kita ungkapkan. Doa yang disertai iman penuh. Mungkin Bapak Ibu, Tuhan tidak menjawab dengan segera. Mungkin juga jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita minta. Tetapi Bapak Ibu, ada saatnya nanti di mana kita akan bersuka cita saat doa kita mendapat jawaban dari Tuhan. Entah sesuai dengan apa yang kita doakan atau sesuai yang kita butuhkan. Dan Bapak Ibu, ada hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang Kristen, yaitu bahwa di dalam kekristenan itu ada prinsip saling mendoakan, saling membantu, saling mengasihi, dan saling mengingatkan. Dan Bapak Ibu, kuasa di balik doa orang benar dan prinsip saling ini juga dirangkum oleh Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan karena doa itu punya kuasa yang besar. Menjangkau logika, menjangkau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Bapak Ibu, apakah kita mau bergumul dalam doa untuk meminta Tuhan menjaga, menjamah, bahkan menolong orang-orang yang kita kasihi,
atau jemaat Tuhan atau bahkan orang-orang yang membutuhkan semangat saat ini. Dan saya teringat Bapak Ibu, ada seorang koster gitu ya Bapak Ibu, sudah lama meninggal dunia. Koster ini tidak memiliki keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri. Dia sangat setia melayani gereja. Dia bahkan membantu setiap jemaat yang butuh bantuannya. Nah, ketika koster ini meninggal, Bapak Ibu, semua jemaat mengantarkan dia ke peristirahatan yang terakhir. Lalu keesokan harinya, TU membereskan kamar koster ini. Lalu TU ini Bapak Ibu menemukan sebuah buku, cukup tebal, tapi buku ini tampak lusuh, tampak sudah lama sekali gitu. Lalu TU ini membuka buku ini dan kaget Bapak Ibu dia apa yang dia lihat gitu ya di buku ini. Kemudian TU ini menyerahkan kepada majelis. Dan ketika majelis membuka buku yang sudah kelihatan cukup tua ini, majelis pun terkejut. Ternyata Bapak Ibu di buku itu tertulis banyak sekali nama jemaat. Ternyata koster ini setiap malam menuliskan beberapa nama jemaat dan mendoakannya. Ada jemaat yang 2-3 kali dia doakan, bahkan ada juga jemaat yang berkali-kali dia doakan. Dan Bapak Ibu, ada juga jemaat yang kemudian dia tulis, jemaat ini sudah mengalami perubahan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin hari ini dan saat ini juga kita bersama-sama berkumpul di sini, saya percaya bahwa hampir setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, Bapak Ibu hadir di sini untuk saling mendoakan dan juga bahkan mendoakan orang lain dan orang lain yang tidak kita kenal. Mungkin Bapak Ibu kita tidak tahu apa yang berubah atas mereka. Tapi paling tidak doa yang kita panjatkan dengan rasa percaya dan dengan iman itu sanggup membawa dampak besar atau perubahan positif bagi orang lain. Lewat doa, kita bisa membawa mereka masuk ke dalam kedamaian Tuhan dan juga apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lewat doa, mereka bisa dijamah dan mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam hidupnya. Dan mungkin Bapak Ibu sampai hari ini kita bisa menjalani kehidupan kita, jangan-jangan ada banyak doa yang diberikan orang kepada kita yang kita tidak tahu siapa yang mendoakan kita. Dan bersyukur saat ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di doa malam, untuk saling mendoakan dan juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga mendoakan orang yang tidak kita kenal. Dan Bapak Ibu, biarlah doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh akan memberi dampak yang besar bagi orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing? Ada yang pernah mungkin mendoakan orang lain, lalu kemudian ternyata ada yang berubah dari dia meskipun sedikit begitu. Mungkin ada kesaksian yang lain yang bisa Bapak Ibu sharingkan malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Ada? Ada cerita yang menarik. Iya, Pak Hadi, silahkan. Saya dapat ceritanya dari seorang ibu yang dia berdoa bahwa dia berdoa untuk keluarganya, dia berdoa untuk kakaknya, adik-adiknya. Satu keluarga ini punya keyakinan yang berbeda-beda. Jadi satu keluarga ini benar-benar menganut 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi berbeda-beda katanya. Nah, ibu ini berdoa untuk kakaknya, untuk adiknya yang berbeda agama, supaya mereka menjadi pengikut Kristus. Kata ibu ini cerita bahwa saya mendoakan kakak saya, adik saya untuk siang malam untuk berdoa, untuk dirubah untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi bertahun-tahun itu tidak terjadi perubahan. Mereka kakaknya tetap dan agamanya sendiri, adiknya pun sama. Dia sempat, kok Tuhan tidak menjawab ya doa saya? Dan ketika saya bilang, mungkin Bu, Tuhan bukan tidak mau menjawab, mungkin ada yang kehendak Tuhan yang kita tidak tahu. Ibu tetap
ibu tetap harus mendoakan keluarga ibu gitu. Tapi fokusnya jangan untuk pindah agama gitu. Untuk jadi pengikut Kristus jangan. Saya bilang fokusnya berubah, fokusnya untuk minta kesehatan, minta berkat buat mereka gitu. Walaupun berbeda-beda karena Allah kita Allah universal. Ya. Nah, akhirnya ibu ini berubah. Dia tidak mendoakan supaya adiknya, supaya kakaknya itu mengikuti Kristus. Tidak. Dia akhirnya berubah. Dia bilang, saya berubah cara berdoanya. Yang menarik di sini, kakaknya, dia punya anak kan. Anaknya itu dari SD, itu dididik secara agama papanya kan. Terus dididik. Tapi ketika dia mau nikah, ketika dia dewasa, dia menjadi pengikut Kristus. Kemudian dia jadi kaget. Kok malah anaknya ya katanya, yang menjadi pengikut Kristus katanya. Nikah dan diberkati. Walau itu bertentangan sekali kan. Ayahnya nggak setuju sekali. Bahwa untuk jadi pengikut Kristus, dia sampai berarti keponakan ya. Berarti keponakan itu bilang ke tante, gimana tante? Ya udah saya dukung katanya. Akhirnya dengan berjalan waktu, akhirnya papanya ini mengizinkan anaknya dan menjadi pengikut Kristus. Dan puji Tuhan hari ini mereka sudah menikah dan diberkati di gereja. Jadi kita kita mendoakan bukan supaya menjadi seseorang berubah, tapi mungkin orang lain yang berubah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi. Seperti tadi ya bahwa kadangkala doa kita tuh apa yang kita inginkan Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita mau gitu ya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan begitu ya Pak Hadi ya. Mungkin cara Tuhan berbeda begitu menjawabnya. Terima kasih Pak Hadi. Betul sekali bahwa kadangkala kita mendoakan sesuatu lalu ketika Tuhan tidak menjawab kita protes, tapi ternyata ketika kita mengubah fokus doa kita ada sesuatu yang Tuhan mau berkarya begitu melalui doa-doa kita. Terima kasih Pak Hadi sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman seperti Pak Hadi? Pak Setiadi mungkin ada yang ya, saya mau. Pak Setiadi suaranya belum. Pak Setiadi suaranya? Itu masih di mute. Ya, sudah. Buka dulu mute-nya, Pak. Udah. Ya. Ya, Pak. Ya, ada mungkin yang mau dibagiin Pak Setiadi untuk kita malam hari. Ya, ikut nimbrung aja. Baik. Pak. Ya. Bu Helna. Kenapa? Ya, silakan Pak. Kenapa kecenderungan anggota jemaat Iya, Pak. lebih memakai hamba Tuhan pendetanya untuk berdoa? Kenapa tidak meminta tolong kepada sesama jemaat? Sebetulnya mungkin ada sesuatu di situ. Kalau jemaat dianggapnya tidak hidup kudus. Kalau pendeta itu pasti hidupnya kudus. Ya, pasti. Ya. Itu memang yang menjadi dasar gitu kan. Makanya doanya juga seringkali kenyataan gitu kadang-kadang kan. Tapi itu juga kan sesuai dengan kehendak Tuhan apa jawabnya. Tapi paling tidak orang yang hidup kudus itu kalau dalam berdoa itu pasti Tuhan berkenan. Cepat atau lambat jawabannya kita tidak tahu. Tapi yang satu yang kita pegang adalah Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kehendaknya. Amin, ya betul. Ya, jadi syukur di tengah-tengah kita sudah ada Pendeta Rahmadi yang mendampingi jemaat Pasko. Kunci daripada semuanya itu adalah mari kita bersama saling menasihati, saling menguatkan bahwa kita harus menuju kepada kehidupan yang kudus. Artinya yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi kemuliaan Tuhan,
yang menyenangkan Tuhan. Ya. Karena kekudusan itulah bisa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan doa itu juga bisa disebut bahwa doa yang tidak berkeputusan. Artinya kita tidak jerat-jeranya atau udah lama saya berdoa kok nggak lihat jawaban. Ya, tapi kita tetap tekun dalam doa karena pasti doa kita membawa berkat bagi sesama jemaat. Sekalipun kita mendoakan pendeta kita, mudah-mudahan juga menjadi berkat bagi ibu juga. Biarlah kita bersama-sama belajar supaya lebih tekun di dalam doa. Kita tidak tahu nih kumpul tiap hari, kita berdoa. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, tapi kita tidak tahu. Saya yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Kemudahan dalam hidup, dibukakan kelancaran, yang terutama kesehatan. Ya, pandemi itu menakutkan, mengkhawatirkan. Itu juga satu berkat bagi kita sekalian yang berkumpul saat ini. Dan mereka yang tidak bersama-sama dengan kita merasakan kasih setia Tuhan menyertai mereka yang tekun dalam berdoa. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiadi sharingnya. Betul ya Pak, hari ini kita belajar untuk saling mendoakan, nggak cuma pendeta yang mendoakan jemaat, tapi juga sesama jemaat mendoakan satu dengan yang lain sehingga kita saling dikuatkan. Terima kasih Pak Setiadi. Ada lagi yang mau sharing? Iya, Bu Helna udah tunjuk tangan. Silahkan Bu. Jangan bosan ya. Ya, ini sih saya sharing ke diri saya sendiri aja, ke pribadi saya. Mungkin teman-teman yang kenal dengan saya tahu permasalahan saya dengan almarhum suami. Saya selalu minta dukung dalam doa karena selama menikah itu teman-teman saya baik yang di doa puasa, di PA atau di persekutuan itu tahu permasalahan saya. Saya selalu minta tolong doakan saya ya, tolong doakan saya. Saya bukannya egois gitu ya, karena saya banyak sekali pergumulan yang nggak bisa saya ceritakan. Karena waktu menikah dengan suami saya itu kan, suami saya itu sebetulnya tunggal. Tapi suami saya itu dulu kan hidupnya dengan emaknya, dengan mamahnya, karena mereka sudah bercerai, lalu dengan adik mamahnya 3. Semuanya itu udah meninggal, tinggal 1 yang ada di sini. Jadi itu persoalannya itu sangat luar biasa. Tapi saya mau diceraikan suami saya itu kurang lebih 3 kali. Sampai dia meninggalkan saya 4 tahun. Itu membuat saya tuh makin down gitu ya. Jadi saya selalu minta tolong teman-teman, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Karena kan mungkin ibu-ibu juga bisa ya sama bapak-bapak di sini mungkin bisa ngelihat saya ya kenapa saya orangnya suka spontan, suka frontal gitu, terus suka emosinya nggak stabil. Karena sebetulnya saya itu punya masalah. Ya, saya terlalu banyak tekanan, ya. Saya terlalu banyak hinaan, ejekan, saya terlalu banyak direndahkan. Jadi saya tuh sebetulnya tuh kalau secara psikologi itu rada gila saya sebetulnya. Tapi karena ini fair ya, saya terus terang ya. Jadi saya kenapa bisa sampai saat ini masih bisa ikut doa malam itu anugerah dari Tuhan dan dari teman-teman saya yang mendoakan saya. Kalau enggak saya tuh sebetulnya mungkin udah gila. Ya, secara secara kemampuan saya tuh nggak mampu mengatasi masalah. Karena saya selama menikah itu ya seperti itu. Saya diancam perceraian, harta saya dihabiskan semuanya, ya kan? Saya dibikin
hutang begitu banyak, dan setelah itu suami saya meninggalkan saya gitu. Dengan tapi saya tetap harus mengurus mereka gitu. Jadi ya kalau orang secara normal sih saya udah di rumah sakit jiwa sebetulnya. Maka itu Bapak Ibu yang belum mengenal saya mungkin lihat saya ini si yang ini orangnya aneh gitu ya. Betul nggak Bu Chandra ya? Pasti yang udah tahu. Karena saya ini hampir gila sebetulnya. Jadi kalau saya saat ini masih sadar gitu ya. Jadi ya bersyukurlah. Jadi yang lain yang merasa disakiti oleh saya, merasa digimanakan oleh saya, ya jangan kesinggung ya. Ya namanya juga saya sakit jiwa. Jadi gimana ya? Ya bercanda ya. Iya. Jadi temperamennya berubah. Karena di satu sisi saya mau ikut Tuhan. Tapi di pihak lain keadaan menekan hidup saya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu. Maka tuh sekarang setelah suami nggak ada, sebetulnya saya bersyukur. Karena ya terus terang sayanya tertekan gitu, sangat-sangat tertekan itu. Dan saya selalu bilang ke almarhum, kamu itu satu-satunya suami saya. Jadi kalau kamu nggak ada, saya nggak akan nikah lagi. Itu udah janji saya, komitmen saya. Dan saya juga bilang ke suami saya, kalau saya nggak ada, saya minta kamu jangan menikah lagi supaya ya anak-anak juga udah ngancem kalau misalnya papa menikah lagi nggak akan diurusin gitu. Tapi kalau saya memang dari lubuk hati saya yang paling dalam saya nggak akan menikah lagi karena saya sudah kenyang gitu. Saya udah kenyang. Jadi udah cukup lah, udah tahu menikah itu seperti itu gitu. Jadi saya juga nggak terlalu gimana mengharuskan anak itu menikah karena memang di firman Tuhan juga tidak diwajibkan orang Kristen itu harus menikah. Ya, jadi kalau yang nggak menikah, ya menikahlah dengan Tuhan gitu, seperti Rasul Paulus. Jadi dia penjelasannya itu lebih fokus gitu, lebih serius gitu. Gitu aja. Ya, terima kasih semua teman-teman. Jangan tersinggung dengan frontalnya saya, ya kan? Ya. Atau bahasa saya, karena ya itu. Saya kenapa punya bahasa nggak bisa halus? Karena ya itu. Keadaan-keadaan masa lalu saya. Ya, jadi mohon dimaafkan kalau ada yang kesinggung sama saya. Iya. Terima kasih Bu Helna. Yang pasti kita saling menguatkan ya Bu Helna, saling mendoakan seperti yang Pak Setiadi bilang tadi, kita saling menopang satu dengan yang lain karena kita percaya Tuhan yang selalu ada bagi kita juga menginginkan seperti itu. Terima kasih Bu Helna. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing hari ini tentang firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar. Ya, mari Bu Chandra silahkan. Suaranya Bu Chandra. Yang lihat semua dulu. Udah. Ya, silakan. Mau sharing sedikit ya Bu. Jujur aja sebenarnya saya nggak bisa berdoa. Tapi namanya ini kan persekutuan doa. Betul. Jadi kan nggak mungkin nggak berdoa. Jadi kalau sudah disuruh suka kaget, tapi ya orang lain bilang jawab iya, masa enggak gitu ya. Jadi ya saya mah bersyukurlah belajar gitu. Saya merasa doa gimana ya gitu ya. Dulu jujur kalau sudah berdoa dulu takut setengah mati, tapi kan orang mau maju, mau belajar ya harus berani. Itu aja yang saya rasakan dari ikut doa malam ini, Bu. Gitu. Jadi kalau gak disuruh doa seneng banget ya, kalau udah disuruh gak apa-apa sih. Kalau Pak Ramadi yang mimpi tuh seneng banget gitu. Gak apa-apa, saya mau menerima. Oh mungkin, tapi ya mohon maaf kalau doanya memang cuma segitu-gitunya gitu kemampuan saya. Itu aja mungkin buat saya sendiri. Satu. Terus anak saya tadi bersaksi, dia berdoa antara minta kerjaan baru atau pasangan hidup. Dia pengennya dapat pekerjaan yang baru, lebih baik. Tapi Tuhan ngasih bukan pasangan hidup, dapat pacar gitu, Bu. Jadi, kok nggak sama ya gitu. Keinginan dengan yang dikasih sama Tuhan ya, namanya kalau berdoa kan harus sesuai keinginan Tuhan gitu. Jadi anak saya ya dapat pekerjaan enggak, tapi dapat pacar ya bersyukur gitu.
Mungkin begitu aja, kalau enggak nanti kelamaan tuh Bu, panjang banget. Iya, ya, terima kasih Bu Chandra. Meskipun doa kita nggak seindah doa-doa mungkin diungkapkan oleh orang lain, yang penting kita berdoa dengan hati dan betul-betul tulus ya Bu. Seperti Ya, yang Pak Setiadi bilang, pasti ada perubahan yang kita nggak tahu apa yang terjadi di antara doa-doa yang kita naikkan tersebut. Ya, terima kasih Bu Chandra. Ada lagi mungkin sebelum kita menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu? Bu Eti. Ya, mari Ibu Liana. Ih, jangan panggil Liana. Oh, jangan Ibu. Ya, Ibu Pangpang. Oke, siap. Silakan, Bu. Ini saya nggak video ini soalnya mukanya lagi acak-acakan gitu. Nanti pada nggak kenal ya, Bu. Silakan. Ya mau sharing aja sedikit ya tentang tadi doa kan, kata Bu Eti. Doa tuh kan kita kan nggak tahu ya Tuhan tuh jawabnya kapan gitu. Kadang kan kita berdoa kok lama nggak dijawab-jawab. Itu soalnya saya alamin dulu gitu. Tapi setelah flashback tuh saya tahu ternyata memang waktunya Tuhan tuh yang terbaik gitu. Karena dulu tuh gini, saya baru married. Udah gitu saya pikir 3 bulan mah saya nggak akan punya anak dulu gitu ya. Terus tapi nggak dijaga apa-apa. Nah terus tapi udah sampai 10 bulan nggak punya anak terus, malah teman saya yang baru married udah isi, kan stres gitu ya. Kenapa gitu, apa ada apa gitu, karena kan sempet ada flag juga waktu itu gitu ya. Jadi kan jadi terus doa sampai nangis, kenapa gitu, belum punya anak juga. Nah ternyata pas saya bulan waktu itu saya pindah kerja. Tadinya di pabrik tekstil, terus saya pindah kayak ke perusahaan manufacturing gitu, supplier alat teknik. Nah, setelah saya pindah, saya kan salary-nya naik gitu ya. Terus udah naik, dapat tunjangan kesehatan ya. Nah, setelah saya pindah, cuman beda sebulan, saya pindah bulan Juli. Saya Agustus tuh isi, hamil. Nah, dari situ tuh saya lihat, kenapa Tuhan izinkan saya hamil 11 bulan tuh ternyata kalau saya hamil di perusahaan yang sebelumnya, saya tuh nggak dapat tunjangan kesehatan. Kalau melahirkan pun cuma dikasih 50.000 gitu, karena kan dianggapnya staf pabrik gitulah ya, walaupun saya kerjanya di situ sebagai audit gitu ya. Nah, pas pindah, udah salary-nya naik, saya dapat tunjangan kesehatan tiap bulan tuh, jadi saya ke dokter, periksain kandungan, dapat beli vitamin segala macam tuh dibayarin kan, diganti semua gitu. Nah, jadi saya tuh belajar ternyata kalau kita berdoa nggak dikasih saat itu tuh Tuhan tuh pasti punya rencana gitu. Kenapa dikasihnya tuh saat yang Tuhan udah tentuin gitu. Jadi ya dari situ belajar, ternyata memang kita tuh harus flashback dulu ya. Setelah flashback, iya ya kenapa dikasihnya tuh saat itu gitu. Nah jadi ya itulah saya sharing tentang doa saya pribadi sama Christian waktu itu gitu. Sekian. Terima kasih Bu Pangpang. Ya, ternyata kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita ya, ternyata Bapak Ibu. Kadangkala maunya kita A, ternyata Tuhan maunya B. Tapi percaya bahwa Tuhan memberikan tepat pada waktunya dan juga sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Silahkan Pak Rahmadi. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Malam ini kita akan berdoa masing-masing di dalam hati kita. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga atau ada orang yang ingin dan rindu kita doakan. Kita bisa bawa doa untuk mereka pada malam ini. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mungkin ada orang yang ingin kita doakan malam hari ini. Mungkin mereka sakit. Mungkin mereka dalam persoalan hidup yang berat. Mungkin mereka dalam persoalan keluarga yang tidak mudah. Atau mereka juga dalam kesulitan ekonomi. Atau pergumulan-pergumulan lain.
yang kita tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh dari mudah. Mari kita bawa mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita merenungkan sejenak firman yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa doa yang dinaikkan pasti Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita mau sungguh hidup saling mendoakan sebagai tubuh Kristus. Kita naikkan dulu lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang baik berdiri, jaga terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang yang mandiri, jangan silakan kita masing-masing berdoa dalam hati.
Ya Bapa, malam hari ini ada banyak doa yang kami panjatkan. Kami sadar bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan, tapi sebagai sarana kami untuk menyerahkan setiap pergumulan, setiap permohonan, dan juga sebagai cara kami untuk makin merasakan dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah segala permohonan yang sudah kami naikkan, kami mau kembalikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau yang paling tahu, paling mengerti apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami mau menjadi alat-alat Tuhan dimanapun berada, yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.